Oke, salam jumpa teman-teman sekalian. Pada video kali ini kita akan belajar mengolah data kualitatif ya. Oke, data kali ini itu adalah data berupa data dari media sosial ya. Data dari media sosial dengan topik mengenai hoax pemilu ya. Jadi ini adalah data-data mengenai hoax pemilu di tahun 2022 ya. Nah, lalu di file Excel ini itu filenya itu ada terdiri dari ini, nomor, tautan, judul, lalu kategori dan tanggal gitu ya. Nah, ini adalah tautan apa ya, tautan konten-konten yang berupa konten-konten hoax ya, yang berkaitan dengan pemilu ya, pemilu 2024. Dan ini semuanya adalah konten-konten hoax di tahun 2022 dari bulan Januari sampai bulan Desember 2022. Nah, di sini sebenarnya ada 2023, tapi yang akan kita pakai cuma 2022. Nah, ini adalah konten-kontennya ya. Lalu di Excel itu dibuat seperti ini ya. Jadi ada nomor, tautan, judul, lalu kategori dan tanggal. Nah, untuk file seperti ini ya, ini bisa kita samakan dengan survei. Jadi kayak kita mengambil konten-konten yang berkaitan dengan hoax di internet itu dari di tahun 2022, dari bulan Januari sampai bulan Desember 2022. Lalu di sini itu dimasukkan tautan, judul, kategori dan tanggal. Nah, menurut saya itu bentuknya adalah konten analisis ya, karena research questionnya itu adalah, pertanyaan penelitian adalah soal jumlah dari konten-konten hoax di tahun 2022 gitu. Nah, lalu kategori-kategorinya itu ini gitu. Nah, konten hoax itu kategorinya ini, ada koneksi yang salah, konten yang dimanipulasi, ada satir, ada konten yang menyesatkan, ada koneksi yang salah. Itu adalah kategori-kategori hoaxnya gitu ya. Nah, file sudah seperti ini dalam bentuk Excel. Nah, kita akan masukkan file ini, kita akan mengolah file ini menggunakan software menggunakan software NVivo. Oke, ini saya tutup dulu. Nah, sekarang saya masuk ke sini ya, ke NVivo. Saya masuk ke NVivo. Nah, kita akan import file Excel tadi, kita akan import ke NVivo. Nah, di sini ya, di importnya kan ada banyak ya, ada banyak menu gitu ya. Tentu saja kita pilih yang Excel ya. Kita pilih yang Excel. Nah, ini hoax menu. Nah, akan muncul tabel seperti ini. Lalu kita baca ya keterangan. Your respondent will be stored as cases. Jadi responden kita itu akan dimasukkan ke cases ya. Tetapi kan di file kita tadi itu kan tidak ada responden ya. Tidak ada responden. Oleh karena itu, yang akan kita masukkan ke cases itu apa gitu ya. Yang akan kita masukkan ke cases. Nah, menurut pertimbangan saya, yang akan kita masukkan ke cases itu adalah tautannya. Tautannya itu akan kita masukkan ke cases ya. Tautannya. Lalu di sini close-ended question itu sebagai atribut. Nah, dari file tadi, kira-kira mana yang akan kita masukkan sebagai atribut? Kita sudah tahu bahwa
tautan itu kan masuk ke cases. Berarti kemungkinan nomor lalu kemudian tanggal ya, nomor, judul ya, judul kontennya lalu tanggal itu kemungkinan masuk sebagai atribut ya. Oleh karena itu nanti nomor lalu kemudian judul tanggal itu akan kita buat jadi close-ended question, lalu open-ended question itu akan jadi null. Nah pertanyaannya di file tadi itu kira-kira mana yang akan menjadi notes gitu ya. Nah, menurut saya, menurut timbangan saya akan masuk menjadi notes itu adalah kategorinya, karena kategori itu yang akan kita jadikan notes atau code gitu ya. Jadi nanti kategori itu kita klasifikasikan sebagai open-ended question, sedangkan nomor lalu judul dan tanggal itu kita masukkan sebagai close-ended question. Lalu kemudian kita next. Nah ini kita lewati. Nah di sini ini kita biarkan saja. Lalu di sini kita baca select a unique ID for each of your cases. Tadi kita sudah pertimbangkan bahwa tautan itu akan menjadi cases, maka di sini kita ganti jangan nomor, tapi kita ganti tautan. Nah sehingga nanti tautan itu akan masuk menjadi cases. Lalu kita next. Nah di sini juga bagian yang penting. Di sini kita ada close-ended dan open-ended. Nah tadi kita sudah memilih bahwa nomor itu akan menjadi close-ended, lalu judul juga akan menjadi close-ended, tanggal menjadi close-ended ya. Lalu untuk kategori itu kita jadikan sebagai ini ya, sebagai open-ended ya. Nah, karena kategori ini akan kita jadikan code ya, node. Lalu kemudian next. Nah lalu ini kita hilangkan saja centangnya, karena kita tidak akan buat autocode term sama autocode sentiment. Lalu kita pilih finish. Nah ini sudah finish teman-teman. Sudah finish. Nah kita lihat ini filesnya Works Pemilu. Lalu di notesnya ini itu muncul folder baru yang disebut dengan Works ya. Ya ini juga ada tautan ya, ini kita delete aja. Oke, jadi kategori, lalu ini tautannya sebagai casesnya ya, muncul folder di cases. Lalu ini sudah ada ya. Nah ini lihat atributnya itu kan nomor, judul, dan tanggal ya. Nah nomor, judul, dan tanggal. Nah kita lihat di sini itu kan ada bulan ya. Di sini kan ada bulan gitu ya. Nah saya ingin memasukkan lagi satu atribut, yaitu atribut bulan ya, atribut bulan, supaya nanti analisis kita itu lebih lebih menarik gitu ya. Nanti akan saya tunjukkan analisisnya setelah ini semua, setelah mengcoding dan sebagainya gitu ya. Nah saya ingin memasukkan atribut bulan ya. Bagaimana caranya? Caranya itu nah sini saya ke case classification, saya pilih lalu kemudian di survei responden ini saya pilih new attribute. Saya akan masukkan new attribute sebagai bulan. Nah bulan, lalu values-nya itu saya masukkan dari Januari sampai Desember. Januari, lalu Februari ya, lalu Maret ya, lalu April, dan seterusnya sampai Desember ya, sampai Desember. Oke. Nah lalu kemudian saya ini sebagai contoh saja ya, sebagai contoh. Nah kemudian saya open classification. Nah classification ini kan belum ada ya, belum terkoneksi dengan ininya. Nah misalnya saya contohkan begini. Nah ini kan tautan ini kan atributnya ada nomor 1, lalu judul, lalu ada tanggal ya. Nah sedangkan bulannya itu kan masih unassign ya, artinya di sini belum ada ditautkan bulannya.
belum ditautkan dengan bulannya. Atribut bulannya itu bulan berapa itu kan belum ada, sehingga di sini kita masukkan ya, ini kan unassign. Nah, kita masukkan bulan yang tadi sudah kita buat di new atribut tadi ya. Nah, ini kan Februari ya, saya masukkan ini Februari, lalu ini juga Februari. Nah, kita masukkan satu persatu ya, ini juga Februari, lalu ini juga Februari. Nah, kita masukkan satu-satu ya, sampai semua ya, sampai di bawah ini semuanya kita masukkan. Oke. Nah, setelah ini semua sudah selesai ya, kita buat atributnya, lalu kita sudah punya casesnya, kita sudah punya case classification-nya. Nah, kita sudah punya ini ya. Ini langkah selanjutnya, kita mau buat code ya. Kita mau masukkan code. Jadi kita pilih file, kita buka filenya. Kita buka filenya, kita akan masukkan kategori ini ya. Jadi node. Sehingga saya ke sini, close dulu. Nah, di sini kita baca ada berbagai macam kategori kan, ada koneksi yang salah, konten yang dimanipulasi, konten yang dimanipulasi. Nah, ini kita masukkan sebagai code. Maka di sini saya pilih, saya arahkan kursor ke kategori, lalu saya buat child code-nya ya. Saya buat child code-nya itu koneksi yang salah. Oke. Nah, jadi kategori ini sebagai parent code, ini sebagai child code-nya. Nah, ini kan filenya belum ada, referensinya belum ada, maka kita masukkan. Kita pilih semua yang koneksi yang salah itu kita blok, lalu kita drag sini ya, koneksi yang salah masuk dari satu referensi. Lalu di sini ada konten yang dimanipulasi, maka kita buat child code baru, yaitu konten yang dimanipulasi ya. Konten yang dimanipulasi. Nah, lalu kita blok ya, kita blok. Nah, ini kita blok, lalu kita drag sini konten yang dimanipulasi. Nah, seperti itu ya, seperti itu terus sampai semuanya masuk ya, sampai semua kategori ini masuk di sini ya. Nah, hasilnya akan seperti ini. Nah, hasilnya akan seperti ini ya. Ini yang sudah saya buat. Jadi ada sekitar di pertanyaan penelitiannya tadi kan adalah soal jumlah ya, jumlah konten hoax di tahun 2022. Nah, dari sini kan kita bisa lihat ya, dari referensi ini ternyata ada 46 jumlah ya, ada 46 konten hoax di tahun 2022. Jadi jumlahnya itu ada 46, terdiri dari konten yang menyesatkan itu ada 23, konten yang dimanipulasi itu ada 12, konten yang salah ada 5, satir parodi itu ada 4, koneksi yang salah ada 2 ya. Jadi sudah seperti itu. Nah, selanjutnya ini kan kurang menarik ya, kalau seperti ini kan kurang menarik. Kita mau buat sedikit lebih menarik dengan memvisualisasikan apa yang sudah kita buat ya. Nah, oleh karena itu saya pilih explore. Dari sini saya akan menggunakan yang pertama hierarki chart, yang kedua adalah chart ya. Nanti teman-teman akan saksikan itu ya. Di sini pertama-tama ini kan kita sudah punya nih angka-angka nih ya, konten yang menyesatkan itu ada berapa, konten yang dimanipulasi ada berapa, tapi kita ingin buat ini lebih menarik dengan memvisualisasikan. Oleh karena itu saya akan pilih hierarki chart, lalu kemudian saya next, saya akan select item, saya akan pilih node-nya tadi ya. Nah, node-nya tadi saya centang aja semua, saya pilih OK, lalu finish. Nah, dari sini kan terlihat ya, ini kan visualisasinya seperti ini tuh menarik gitu. Nah, konten yang menyesatkan itu ternyata memang terbanyak karena kotaknya itu kan lebih besar ya. Lalu kemudian konten yang dimanipulasi itu di urutan kedua, kotaknya itu kotak terbesar kedua. Lalu konteks yang salah itu ketiga, satir parodi keempat, koneksi yang salah itu 5. Nah, jadi kita bisa buat hierarki chart seperti ini ya. Nah, hierarki chart ini bisa kita ekspor ya.
bisa kita ekspor, kita masukkan ke file mana gitu, kita ekspor, ini kan. Nah ini bisa diekspor nih, misalnya mau diekspor kemana, nanti dalam bentuk PNG file. Nah nanti gambarnya ini bisa kita masukkan ke laporan kita, misalnya ke skripsi kita ya, di analisa datanya bisa kita masukkan, Nah lalu yang berikut saya mau buat juga chartnya ya. Nah di chart ini kan kita sudah lihat ya bahwa ternyata ada 5 kategori. Lalu paling banyak itu ada konten yang menyesatkan, lalu kedua itu konten yang memanipulasi. Nah kita juga bisa menganalisa kira-kira konten yang menyesatkan ini itu dipublikasikan itu terbanyak itu pada bulan apa. Jadi pada bulan apa konten yang menyesatkan ini paling banyak dipublikasikan. Karena tadi kan kita sudah membuat atributnya itu bulan kan. Jadi kita bisa menganalisa gitu. Kita bisa menganalisa kira-kira misalnya konten yang menyesatkan ini itu pada bulan apa konten yang menyesatkan ini paling banyak dipublikasikan. Nah, saya akan pilih chart, lalu saya pilih chart ini, lalu saya pilih coding, saya pilih coding, lalu saya pilih coding by cases attribute value for code. Jadi saya pilih ini, saya next, lalu di node ini kan saya mau lihat konten yang menyesatkan ya. Saya mau lihat pada bulan apa konten yang menyesatkan itu paling banyak dipublikasikan. Karena itu saya pilih konten yang menyesatkan. Lalu di x-axisnya saya pilih bulan ya, Nah, jadi ya sudah ya, seperti itu. Lalu kemudian yang z-axisnya saya tidak ini. Lalu kemudian ini saya pilih x attribute value x assign itu saya tidak pilih ya. Saya pilih yang ini karena saya tidak ingin memasukkan unassign sama not applicable. Lalu untuk y-axisnya itu saya pilih coding referensi ya. Terus saya pilih ini. Nah, muncul ya chart seperti ini, kita lihat. Nah, di sini kan sudah muncul chart seperti ini. Kita lihat bahwa ternyata konten yang menyesatkan ini itu paling banyak dipublikasikan pada bulan Oktober ya. Nah, ada bulan-bulan tertentu yang ternyata konten yang menyesatkan itu tidak dipublikasikan, yaitu pada bulan Januari, Februari, Maret, dan Agustus gitu. Nah, ini kan kita bisa melihat soal kenaikan dan penurunan pempublikasian konten yang menyesatkan ini ya. Misalnya di bulan Januari tidak ada, bulan Februari tidak ada, bulan Maret juga tidak ada, bulan April lalu ada publikasi soal konten yang menyesatkan berjumlah 1, bulan Mei juga berjumlah 1, bulan Juni itu naik menjadi 2, begitu pun bulan Juli. Bulan Agustus itu tidak ada publikasi, Bulan September muncul menjadi 4, dan puncaknya itu bulan Oktober. Bulan Oktober itu paling banyak, ada sekitar 10 konten yang menyesatkan yang dipublikasikan. Nah, tiba-tiba dia menurun di bulan November, lalu naik sedikit di bulan Desember. Kira-kira seperti itu. Nah, gambar ini, chart ini juga bisa kita simpan gitu ya, untuk kita masukkan ke laporan kita gitu ya, kita ekspor. Nah, ini bisa kita ekspor dalam bentuk PNG, kita save. Nah, lalu gambarnya ini bisa kita masukkan ya, kita masukkan ke laporan kita, sehingga apa ya, laporan kualitatif kita itu lebih menarik gitu ya, bukan hanya deskripsi kalimat-kalimat, tapi ada gambar-gambar yang buat analisa kualitatif kita itu menjadi lebih menarik gitu. Oke, jadi kira-kira seperti ini teman-teman, cara kita mengolah data kualitatif, terutamanya data berupa konten-konten hoax ya, konten hoax pada tahun 2022, konten-konten hoax mengenai pemilu di tahun 2022. Oke, semoga video ini bermanfaat ya, dan terima kasih sudah menyaksikan video ini.
Kita berjumpa lagi pada video saya selanjutnya. Terima kasih.